Halo teman-teman, pernahkah kamu meminjamkan barang kesayanganmu? Meski kamu sendiri masih membutuhkannya? Cerita kali ini tentang keikhlasan seorang remaja dan sebuah sepeda tua yang berubah jadi istimewa karena kebaikan. Inilah kisahnya yang berjudul Sepeda Tua yang Kembali Berkilau. Naila adalah remaja yang beranjak dewasa usianya 15 tahun. Di pagi yang cerah di depan rumah, Naila menatap sepeda tuanya dengan tatapan penuh kenangan. Cat di rangkanya sudah banyak yang mengelupas, menampakkan lapisan logam di bawahnya yang mulai berkarat tipis. Belnya yang dulu nyaring kini hanya mengeluarkan suara parau yang nyaris tak terdengar. Namun bagi Naila, sepeda itu lebih dari sekedar tumpukan logam tua. Ia adalah saksi bisu petualangannya sejak kecil. Teman setianya menyusuri jalanan komplek yang ramai. Masih bisa dipakai kok, gumamnya pelan sambil mengelus setang sepeda yang terasa dingin di telapak tangannya. Ia merencanakan sore itu untuk berlatih sedikit, mengayuh sepedanya ke taman kota, dan menikmati angin senja yang menyejukkan. Sore itu, saat Naila sedang bersiap-siap mengeluarkan sepedanya dari garasi, ia melihat Dina, teman sekelasnya, berjalan mondar-mandir di depan gerbang dengan raut wajah yang tampak sangat cemas. Keningnya berkerut dalam, dan sesekali ia menghela napas panjang seolah menanggung beban yang berat. Naila pun menghampirinya. "Dina, ada apa?" Dina menoleh, wajahnya sedikit terkejut, lalu berubah menjadi muram. "Naila, aku harus ke perpustakaan kota sekarang juga buat menyelesaikan tugas kelompok. Batas waktunya besok pagi. Tapi sepedaku rusak," kata Dina dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Rantai sepedanya putus tadi pagi, dan ayahnya baru bisa memperbaikinya lusa. Naila terdiam sejenak. Ia merasakan dilema yang cukup besar. Di satu sisi ia sangat ingin menggunakan sore itu untuk berlatih bersepeda, sebuah kegiatan yang selalu ia nantikan. Namun di sisi lain, ia melihat keputusasaan di mata temannya. Tugas kelompok adalah hal yang penting, dan ia tahu betapa paniknya Dina saat ini. Setelah berpikir sejenak, menimbang-nimbang antara keinginannya sendiri dan kebutuhan mendesak temannya, Naila menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Ia menatap Dina dengan tatapan mantap. "Pakai sepedaku saja, aku bisa jalan kaki kalau mau ke taman," katanya dengan tulus. Dina terkejut bukan main mendengar tawaran itu. Matanya membelalak tak percaya. "Serius Naila? Tapi itu kan sepedamu satu-satunya. Kamu juga mau pakai kan?" tanya Dina, masih ragu. Ia tahu betapa Naila menyayangi sepeda tua itu. Naila hanya tersenyum kecil, senyuman yang menenangkan. "Tidak apa-apa Dina, yang penting tugas kelompokmu bisa selesai tepat waktu. Lagi pula, perpustakaan kota kan lumayan jauh kalau jalan kaki," jawab Naila, berusaha meyakinkan. Akhirnya, dengan rasa terima kasih yang meluap-luap, Dina menerima tawaran itu dan segera berangkat menuju perpustakaan. Hari itu, Naila tidak jadi bersepeda. Ia memilih untuk berjalan kaki pulang ke rumahnya. Langkahnya terasa ringan saat ia menyusuri trotoar, membiarkan cahaya keemasan matahari senja menerpa wajahnya. Angin sore berhembus lembut, memainkan helai rambutnya. Anehnya, meski ia mengorbankan waktu bersantainya dan sedikit merasa lelah karena berjalan, hatinya justru terasa begitu lapang dan ringan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Sebaliknya, ada perasaan hangat yang menjalar di dalam dadanya. Sebuah kebahagiaan sederhana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Kenapa ya? Rasanya malah senang begini," pikirnya dalam hati sambil tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan ternyata bisa datang dari melihat orang lain terbantu karena perbuatannya. Keesokan paginya, saat Naila sedang menyiram tanaman di halaman depan, Dina datang ke rumahnya sambil menuntun sepeda Naila. "Naila, ini sepedamu, aku kembalikan," katanya dengan suara yang sangat ceria. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Naila menoleh, dan seketika ia terkejut. Matanya terpaku pada sepedanya. Sepeda tua itu tampak sangat berbeda. Catnya yang pudar kini terlihat berkilau di bawah sinar matahari pagi. Rantainya yang biasanya kering kini tampak licin dan mengkilap karena baru dilumasi. Bannya yang sering kempes kini terasa kencang dan padat, siap untuk melaju. Bahkan belnya yang parau kini kembali berbunyi
berkering-kering dengan nyaring saat Dina menyentuhnya. Aku membersihkannya semalaman. Ayahku juga ikut bantu memperbaiki beberapa bagian yang longgar dan melumasi rantainya. Ujar Dina dengan penuh semangat. Ini sebagai ucapan terima kasihku. Naila mendekati sepedanya, masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menaiki sadelnya dan mencoba mengayuh pedalnya pelan. Kayuhannya terasa begitu ringan dan mulus. Jauh berbeda dari sebelumnya, hampir seperti mengendarai sepeda baru. Perasaan haru menyelimuti hatinya. Bukan hanya karena sepedanya menjadi lebih baik, tetapi karena ketulusan yang ditunjukkan oleh Dina. Terima kasih banyak, Dina, kata Naila dengan suara bergetar menahan haru. Dina tersenyum lebar. Seharusnya aku yang berterima kasih kembali. Karena kamu mau berbagi di saat aku benar-benar butuh. Mereka berdua tersenyum, mengerti bahwa ada ikatan persahabatan yang menjadi lebih kuat hari itu. Sejak hari itu, setiap kali Naila mengayuh sepedanya yang kini berkilau, ia selalu teringat akan kejadian itu. Ia menjadi semakin percaya bahwa barang apapun, bahkan yang paling tua sekalipun, yang dibagikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, pada akhirnya tidak akan pernah berkurang nilainya. Justru sebaliknya, ia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih baik, membawa serta kebahagiaan dan kehangatan yang lebih besar. Dari kisah Naila, kita belajar bahwa berbagi tidak selalu membuat kita kehilangan. Kadang, justru membuat apa yang kita miliki kembali dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar, bagikan ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah kebaikan dan inspirasi. Sampai jumpa di cerita hangat berikutnya. Langit redup, langkah pun membeku. Kau ulurkan tangan tanpa suara, menyalakan harap di dada yang luka. Saat kantongmu pun tak lagi penuh, kau tetap bagi tanpa mengeluh. Kau pinjamkan mimpi, kau titipkan kuat, agar ku percaya hari esok lebih dekat. Kita tak hitung jatuh dan bangkit, tak hitung siapa paling sakit, karena sahabat tak pernah berhitung. Berbagi tak membuat kita berkurang, justru menumbuhkan cahaya terang dalam tawa, beluh dan doa. Hidup terasa lebih bernyawa. Berbagi walau hati sendiri sepi, kau tetap memilih untuk peduli. Kita melangkah saling menguatkan, itulah persahabatan. Saat dunia ingin kita menyerah, kita lawan dengan tawa yang ramah. Kau jadi rumah di hari paling berat, tempat lelah berubah jadi semangat. Kita rapuh tapi tak sendiri, karena berbagi mengajari.
dan kita jadi lebih kuat. Tak ada sahabat yang terlena